Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM E81223660. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah kajian lingkungan hidup dengan tema jasa ekosistem pemurnian air dalam siklus hidrologi. Jasa ekosistem pemurnian air adalah suatu bentuk layanan ekosistem yang terdapat pada alam untuk menjaga kualitas air. Proses ini melibatkan kemampuan alami ekosistem untuk menyaring, mengolah, dan membersihkan air dari berbagai polutan atau kontaminan, sehingga air menjadi lebih bersih dan aman digunakan oleh manusia dan organisme lain. Ekosistem sangat penting dalam siklus hidrologi karena dapat mengatur aliran air, filtrasi, dan penyimpanan air dalam berbagai bentuk, dan berfungsi sebagai penyaring alami. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Evaporasi merupakan proses di mana air yang ada di laut, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Presipitasi merupakan ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan salju dan hujan es. Kondensasi merupakan proses di mana perubahannya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel ini tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan mengumpal sebagai awan. Sedangkan transpirasi merupakan proses serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Siklus hidrologi memiliki peranan pemurnian dalam air, yaitu siklus hidrologi dalam ekosistem yang baik seperti hutan dan lahan basah yang berfungsi sebagai filter alami yang memurnikan air sebelum memasuki sumber air yang lebih besar. Adapun proses pemurnian air dalam alam, yang pertama, filtrasi alami, proses di mana air bergerak melalui lapisan tanah yang membantu menyaring kontaminan dan partikel dari air. Dan kedua, peran organisme. Peran organisme mampu mengurai polutan dalam air, berkontribusi pada proses pemurnian secara alami. Dan yang ketiga, ada pengaruh tanaman. Tanaman dapat berperan dalam penyerap kontaminan dan mengembalikan air bersih ke dalam siklus hidrologi. Dan ada sumber daya alam dan kualitas air, yaitu sumber daya air meliputi danau, sungai, dan akuifer yang semuanya harus dilindungi oleh pencemaran. Dan adapun dampak kualitas air terhadap ekosistem. Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem dan mempengaruhi kesehatan organisme di dalamnya. Dan ada pula konservasi sumber daya air. Upaya konservasi penting untuk menjaga kualitas air, mengurangi pencemaran, dan mendukung jasa ekosistem pemurnian air. Adapun manfaat jasa ekosistem pemurnian air. Yang pertama, keberlanjutan lingkungan. Jasa ekosistem mendukung keberlanjutan lingkungan dengan menjaga kualitas air dan ketersediaan sumber daya air. Yang kedua, nilai ekonomi jasa pemurnian air. Peningkatan kualitas air dapat meningkatkan nilai properti dan mengurangi biaya perawatan air bersih, memberikan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat. Dan ketiga, dampak kesehatan. Akses air bersih dan pemurnian air secara alami berkontribusi pada kesehatan masyarakat yang lebih baik dan pengurangan penyakit.